Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allah wa iyyakum. Mari kita awali kajian kita dengan kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi yang penuh berkah ini, alhamdulillah kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan kewajiban kita subuh berjamaah, sebuah ibadah yang istimewa yang disebutkan secara khusus dalam Al-Qur'an, inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Dan alhamdulillah kita dimudahkannya dan diberikannya semangat untuk duduk di majelis ilmu setelah menunaikan kewajiban itu. Mudah-mudahan keberadaan kita di majelis ilmu pada pagi hari ini bisa membuat kita semakin mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita juga harus senantiasa berselawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita semakin mencintainya dan mudah-mudahan kita semakin mampu membuktikan cinta dan rindu kita kepada beliau. Kita berharap mudah-mudahan kita bisa mendapatkan syafaat di yaumul mahsyar, bisa mendapatkan hidangan minuman yang langsung dituangkan nanti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumul mahsyar kelak. Rasul itu punya telaga yang sangat luas dan disitulah nanti beliau akan menunggu-nunggu kedatangan umatnya yang mencintainya. Belum menunggu-nunggu kedatangan umatnya yang istiqamah di atas sunnahnya, dan beliau akan kaget ketika malaikat mengusir orang-orang yang menurut Nabi itu adalah umat dia, menurut Rasul itu adalah pengikut dia, tetapi ternyata diusir oleh malaikat Allah. Nabi bertanya, itu kan umat saya, kenapa diusir? Lalu kata malaikat, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak tahu apa yang telah mereka lakukan sepeninggalmu, apa yang telah mereka lakukan setelah kamu tiada. Oleh karena itu suhkan liman baddala dini, celaka, menjauhlah orang-orang yang telah menambah-nambah atau merubah-rubah agama. Oleh karena itu tetaplah berada di atas sunnah Rasul. Agama ini menuntut kita untuk taat. Allah menuntut kita untuk taat kepada Rasulnya. Kalaulah seandainya kita mencoba untuk mentaati cukup saja dengan apa yang diajarkan oleh Rasul, habis waktu kita, mungkin ada yang belum terselesaikan oleh kita. Tapi terkadang ada subuhat-subuhat, ada orang yang begitu semangat untuk menambah-nambah, sementara yang benar-benar disuruh saja tidak dilaksanakan. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ma'unah dan pertolongan dari Allah untuk tetap istiqamah berada di atas sunnahnya. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwati fillah,
Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allahu wa iyyakum. Kembali pada pagi ini kita akan melanjutkan kajian tauhid kita, masih melanjutkan anwa'ul ibadah, bentuk-bentuk atau beberapa contoh yang masuk dalam kategori ibadah yang benar-benar harus kita laksanakan hanya untuk Allah, hanya kepada Allah. Yang terakhir yang kita bahas adalah al-isti'adzah. Al-isti'adzah yang hanya kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan dalil-dalil yang ada dalam Al-Quranul Karim, seperti Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. A'udzu di situ artinya adalah saya berlindung, artinya memohon perlindungan. Dari siapa kita memohon perlindungan, atau kepada siapa kita memohon perlindungan? Itu kepada Allah, kepada Rabb. Tidak boleh kita memohon perlindungan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa tidak boleh? Karena pasti selain Allah itu tidak mampu untuk memberikan perlindungan. Itu yang terakhir. Sekarang akan kita lanjutkan bentuk ibadah yang berikutnya yang juga harus kita lakukan hanya untuk Allah atau hanya kepada Allah, adalah al-istighatsah. Al-istighatsah. Al-istighatsah itu talabul ghauts. Talabul ghauts itu artinya adalah memohon keselamatan, memohon bantuan, memohon perlindungan dari penderitaan dan kebinasaan. Atau ketika kita sedang dalam menghadapi suatu masalah, sudah kita hadapi masalah itu, maka ini bisa saja lebih khusus daripada isti'anah yang sebelumnya yang sudah kita bahas. Isti'anah kan memohon pertolongan juga. Kalau yang sebelumnya tadi isti'adzah memohon perlindungan dari hal-hal yang kejahatan. Tapi kalau istighatsah dari segi lafaz nampaknya adalah ketika kita menghadapi satu persoalan, satu musibah, satu bencana, lalu kita ingin keluar dari bencana itu, maka kita memohon. Siapa tempat kita memohon itu? Siapa tempat kita meminta itu? Kepada siapa kita memohon keselamatan itu? Kita memohon hanyalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang disebut dengan al-istighatsah. Berdasarkan kepada banyak ayat, ada firman Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga ada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memang mengatur dalam persoalan ini. Ini adalah masalah iman, ini adalah masalah tauhid, di mana tidak ada tempat kita memohon perlindungan, tidak ada tempat di mana kita memohon keselamatan dari kesulitan-kesulitan atau musibah-musibah yang kita hadapi. Tidak ada tempat kita memohon itu kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam surat Al-Anfal dikatakan ayat 9, iz tastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum. Iz tastaghitsuna rabbakum, ingatlah ketika kalian memohon keselamatan kepada Rabb kalian,
lalu diperkenankannya permohonan kalian itu. Ketika kalian memohon perlindungan, memohon pertolongan, memohon keselamatan, maka Rabb kalian mengabulkan permohonan tersebut. Dulu ketika Nabi Musa dengan kaumnya berada di satu tempat tandus, tidak ada air, mereka kehausan. Kepada siapa Nabi Musa memohon? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa iz istasqa Musa liqaumihi faqul nadrib bi'asakal hajar. Nabi Musa memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan murni hanya memohon kepada Allah. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan agar idrib al-hajar, diminta untuk memukul batu. Dari batu itulah infajarat, terpancar mata air, bahkan berjumlah 12 mata air. Nah, ini salah satu dari bentuk al-istighatsah, salah satu dari bentuk memohon sesuatu kepada Allah pada saat dia mengalami atau mendapatkan kesulitan. Pada saat mengalami suatu keadaan yang barangkali mereka merasakan berbagai bentuk kesulitan, maka jika kita ingin keluar dari kesulitan itu, tempat meminta kita hanya satu, itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh kepada selain Allah, tidak boleh kepada orang-orang mulia yang dianggap dekat dengan Allah, lalu kita meminta sesuatu yang dia tidak bisa untuk melakukannya. Kalau seandainya kita ingin meminta orang-orang yang soleh itu agar dia berdoa kepada Allah, itu boleh. Jadi kita meminta agar dia memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau meminta kepada dia seolah-olah dia yang memberikan, ini yang tidak boleh. Ada dia di hadapan kita, kita minta dia agar berdoa, tolong doakan kami, maka dia berdoa kepada Allah dengan kesolehan yang dia punya. Itulah dulu yang dilakukan oleh Umar ibn Khattab. Ketika lama tidak turun hujan, dia datang menemui pamannya Al-Abbas, paman Rasul Al-Abbas. Kata Umar, ya Al-Abbas, wahai paman Rasul, dulu ketika kami menghadapi satu masalah kesulitan, lama hujan tidak turun, kami minta tolong sama Rasul agar dia meminta kepada Rasul agar dia berdoa kepada Allah. Tapi sekarang Rasul sudah tidak ada, Rasul sudah wafat, maka kami datang menemui kamu, mohon tolong berdoa kepada Allah agar hujan diturunkan. Boleh. Tapi sekali lagi, kalau ada satu keyakinan bahwa orang-orang mulia itu yang punya kemampuan, para wali itu yang punya kemampuan, itu tidak boleh. Kalau seandainya berkeyakinan seperti itu kepada dia yang masih hidup, tidak boleh, apalagi kepada yang sudah mati, yang sudah meninggal, wafat, dia sudah, ruhnya sudah dicabut, tentu akan lebih tidak dibolehkan lagi. Nah, jadi sekali lagi, murnikan tauhid kita, murnikan akidah kita. Talabul ghaus, memohon perlindungan itu hanya kepada Allah, karena hanya Allah yang bisa untuk mengabulkannya.
Adapun keyakinan-keyakinan pada sebahagian yang seperti yang kita sampaikan tadi, di situ ada penyimpangan-penyimpangan yang kita harus sadar bahwa itu adalah salah. Itu sebuah kekeliruan yang memang masih masih banyak yang belum menyadari, bahkan ingin mempertimbangkan, mempertahankan, selalu punya pertimbangan, ini perlu untuk dilestarikan, ini perlu untuk dipertahankan. Maka berbondong-bondonglah mereka untuk mencari tempat-tempat di mana mereka ingin berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbondong-bondong mencari kuburan para wali. Semangat betul untuk mencari kuburan-kuburan orang-orang yang mulia, dianggap mulia di sisi Allah. Mudah-mudahan benar-benar mereka adalah orang-orang yang mulia. Tetapi kalau seandainya dengan satu keyakinan menyampaikan doa kepada mereka dan itu dianggap itu yang akan lebih makbul, ini satu penyimpangan. Bukan tidak boleh untuk berziarah, tetapi nampak oleh kita unsur yang lain dalam ziarah seperti itu. Pasti karena ada satu keyakinan. Kalau ziarah kubur secara umum Rasul menyuruh, kuntu nahaitukum an ziyaratil kuburi ala fazuruha. Dulu aku larang kalian ziarah kubur, sekarang ziarahlah. Kenapa disuruh oleh Nabi untuk berziarah? Karena itu tuzakkirukumul maut, tuzakkirukumul akhirah. Itu bisa mengingatkan kalian kepada akhirat, bisa mengingatkan pada kematian. Kalau rasanya hati ini lalai aja terus terhadap dunia, sibuk dengan kerja, sibuk mengejar harta, tidak puas-puas kita dengan harta yang didapat, dikasih banyak masih aja terasa sedikit. Sering-sering ziarah kubur agar kita semakin sadar bahwa dunia ini akan berakhir. Kita semakin menyadari bahwa dunia tidak akan selama-lamanya. Ziarahlah kubur, maka Nabi menyuruh. Tapi kalau sudah memaksa diri untuk mengunjungi satu kuburan yang dianggap itu keramat, sengaja seperti itu menunjukkan ada unsur yang lain yang ada dalam keyakinan diri dia, bahwa dia mendatangi itu bukan lagi sekedar untuk berziarah, tetapi untuk berdoa dan menyampaikan doa kepada orang yang ada di dalam kubur itu. Dan itu yang sering terjadi. Berapa banyak orang-orang yang tanpa dia sadari, entah dia tahu itu salah atau tidak, sampai di kuburan wali itu mereka sujud-sujud, mereka menangis-nangis, lalu menyampaikan permohonan-permohonannya kepada orang yang ada di dalam kubur. Kalau itu yang dilakukan dalam perspektif akidah Ahlus Sunnah, itu adalah satu kesalahan. Karena jangankan kepada mereka, kepada Rasul saja yang sudah wafat tidak boleh memperlakukan Nabi seperti itu. Nabi itu seorang Rasul, seorang mulia, tetapi dia tetap sebagai manusia biasa. Dia levelnya tidak akan pernah sampai kepada ilah, tidak akan pernah sampai levelnya sama dengan Rabb yang bisa mengabulkan doa. Maka meminta kepada Nabi tidak boleh. Meminta Nabi sekarang agar dia sampaikan doa kita kepada Allah, enggak boleh. Karena ada yang cenderung untuk mengajak meyakini seperti itu. Jangan dikira Rasul sudah wafat katanya. Rasul masih hidup. Kalau masih hidup berarti bisa berinteraksi. Rasul sekarang sudah berada pada alamnya yang berbeda dengan alam kita. Setiap ada orang yang wafat, orang yang meninggal, dia pindah kepada alam baru, alam barzakh. Dan alam barzakh enggak sama dengan alam dunia.
Oleh karena itu, kita tidak mampu membuat orang-orang yang ada di dalam kubur itu bisa mendengarkan kita. Wa ma anta bimusmi'in man fil kubur. Kamu tidak akan sanggup membuat orang dalam kubur itu menjadi mendengar. Ada orang-orang yang dianggap dalam kubur hidup, para syuhada hidup di sisi Allah, bukan berarti hidup seperti kita dan kita bisa berinteraksi, bisa ngobrol, bisa bercerita. Ini perlu diulang-ulang pembahasan seperti ini, karena banyak tazkiyah, banyak keraguan-raguan yang disampaikan, banyak syubhat, bahkan banyak pembodohan yang terjadi. Datang dari sebahagian orang yang barangkali mereka punya posisi dan ingin senantiasa mendapatkan penghormatan lalu menyampaikan hal-hal yang aneh dalam kehidupan ini. Ini adalah agama Allah yang harus kembali kepada sumber yang aslinya, dan nanti semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ikhwati fillah, jadi murnikan akidah kita, murnikan tauhid kita, mohonlah kepada Allah. Enggak perlu kita bawa-bawa yang lain. Kadang kita bawa kemuliaan orang lain dalam berdoa. Ya Allah, demi kemuliaan si Kiai fulan, demi kemuliaan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, kemudian baru menyebutkan doanya. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani seorang ulama besar, ulama ahlus sunnah. Dia punya keyakinan yang oleh sebagian besar ulama dia adalah keyakinan yang benar. Cuma terkadang ada orang-orang setelahnya yang hulu, ada orang-orang yang setelahnya yang kadang berlebihan di dalam menempatkan siapa dia. Nah, kalau kepada Nabi saja tidak boleh, maka kepada selain Rasul lebih tidak dibolehkan. Disitulah indahnya syariat Islam ini, bahwa kita di mata Allah Subhanahu wa ta'ala punya hak yang sama untuk langsung berdoa kepada Allah. Nggak mesti kita bilang ente siapa, ente pendosa, masa langsung aja sama Allah. Nggak boleh seperti itu. Langsung sama Allah itulah yang diinginkan. Karena kita hambanya, kita sama-sama hamba Allah. Mereka yang lain itu lebih mulia, alhamdulillah, mudah-mudahan mereka masuk surga. Tetapi ketika ada pribadi yang pendosa, bukan berarti dia terhalang untuk langsung berhadapan dan memohon langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Justru ketika ada para pemaksiat, orang-orang yang suka berbuat maksiat, langsung berdoa kepada Allah, menangis dia di malam hari. Jangan-jangan doa dia diterima langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dikarenakan oleh kekuatan dan kedekatan hatinya di saat berdoa itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Daripada menghina diri kita di hadapan Allah dengan membawa-bawa kemuliaan orang lain. Ya Allah, dengan kemuliaan si fulan itu ampuni dosa saya. Apa hubungannya? Kemuliaan mereka untuk mereka. Kemuliaan Nabi itu untuk Nabi. Tetapi bagaimana kita juga harus mengejar kemuliaan di sisi Allah. Dekatlah dengan Allah, sampaikan permohonan langsung kepada Allah, bertaubatlah sebenar-benar taubat. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Ketika dipanggil ya ayyuhallazina amanu tubu ilallah, hai orang-orang beriman. Siapa yang dimaksud di sini? Sama semua kita orang beriman masuk ke dalam ayat itu. Kita yang dipanggil tubu ilallah, bertobatlah kepada Allah, langsung bertobat kepada Allah. Tidak ada tuh nyari-nyari perantara orang-orang mulia tuh. Nah, ini kadang yang perlu diberikan penjelasan berulang-ulang
agar kita semakin paham. Karena di satu sisi juga banyak orang yang mengajak kepada penyimpangan-penyimpangan, mengandalkan kemuliaan para wali untuk mendapatkan pertolongan dan hal-hal yang ingin dia dapatkan dalam kehidupan dia. Ikhwati fillah. Di sini dibagi-bagi istighasah itu dibagi kepada beberapa bentuk. Yang pertama sekali memohon pertolongan dan keselamatan seperti yang pertama tadi itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang hal ini merupakan satu amalan yang sangat utama, dan kalau seandainya kita tidak lakukan seperti itu, maka kita akan terjebak kepada perbuatan syirik. Dalilnya ayat yang tadi itu, istastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Ini ayat ini bercerita tentang keseriusan dan semangat Nabi dalam memohon kepada Allah ketika terjadi perang Badar. Ini ayat ini bercerita tentang itu. Jadi dalam perang Badar dulu umat Islam cuma 300-an, 313. Sementara musuh 1000. Musuh yang 1000 ini dengan perlengkapan perang yang cukup. Yang 313 ini tidak pula selengkap perlengkapan yang banyak. Sudahlah jumlahnya sedikit, perlengkapan perangnya juga seadanya. Ketika menghadapi musuh itu, disitulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan penuh khidmat berdoa memohon kepada Allah dengan sangat khusyuk memohon kepada Allah. Dibuatkan untuk Nabi itu satu tenda di mana Nabi masuk di dalamnya. Nabi bisa di situ duduk dan berdoa. Di belakang Nabi itu ada Abu Bakar As-Siddiq. Disitulah Nabi berdoa, ya Allah, bantu, mohon pertolonganmu ya Allah. Ini yang talabul ghaus itu. Ini istighasah. Berarti memohon pertolongan pada saat menghadapi masalah. Tapi kalau permohonan yang lain kan bisa saja sebelum kita menghadapi masalah. Karena itu istighasah bisa saja maknanya lebih khusus. Karena pada saat kita menghadapi. Di antara doa Nabi ketika itu, Allahumma anjiz li ma wa'adtani, Allahumma in tuhlik hadzal isabah min ahlil Islam la tu'badu fil ardi abada. Jadi kata Rasul, ya Allah, tunaikanlah janjimu kepadaku. Ya Allah, jika engkau menghancurkan kelompok Islam yang ini, kalau hancur kelompok yang berislam yang berperang sekarang ini, niscaya engkau tidak lagi diibadahi atau disembah di muka bumi ini. Itulah doa Rasulullah, diulang-ulang oleh Nabi, memohon pertolongan terus kepada Allah, sampai dalam riwayat dikatakan rida atau selendang atau surban Nabi itu jatuh, diambil oleh Abu Bakar, kemudian diletakkan kembali di atas kepala Rasul. Kata Abu Bakar, ya Rasulullah, Allah pasti mengabulkan ya Rasulullah. Kok sampai begini nih ya Rasul? Kok sampai seperti itu betul Nabi dalam berdoanya ketika itu? Turunlah ayat istastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Doa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dikabulkan oleh Allah dengan menurunkan, menambah kekuatan mereka bi alfin minal malaika, dengan 1000 malaikat. Inilah berarti malaikat adalah di antara tentara-tentara Allah Subhanahu wa taala. Walaupun para sahabat berjumlah 313, tetapi Allah Subhanahu wa taala menurunkan para malaikat bi alfin minal malaika murdifin. Murdifin berturut-turut
Bisa aja 1000 nanti turun lagi 1000 murdifin. Dan itu tidak tidak disadari oleh orang-orang non muslim, oleh orang-orang Quraisy, orang-orang jahiliyah. Kalau Allah yang sudah menghendaki jumlah sedikit pun tapi dengan kekuatan iman mereka akan mampu mengalahkan yang besar, tapi mereka tidak punya kekuatan iman. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsirah. Berapa banyak jumlah yang sedikit tapi mereka bisa mengalahkan jumlah yang besar. Kenapa bisa? Biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang terjadi pada perang Badar. Jadi Nabi membuktikan, mengajar para sahabat, mengajar Abu Bakar yang ada di belakangnya bahwa dalam keadaan sulit maka kalian memohonlah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kalau kelompok muslim ini hancur, binasa, lan tu'bad fil ardi abada. Kamu tidak akan disembah lagi ya Allah. Riwayat ini dijadikan alasan oleh sebagian ulama untuk memastikan bahwa Nabi Khidir itu sudah mati. Nabi Khidir sudah mati. Nabi Khidir masih hidup atau sudah wafat? Nabi Khidir. Berdasarkan riwayat ini oleh sebagian ulama, ini bisa dijadikan dalil bahwa Nabi Khidir sudah wafat. Kenapa demikian? Nabi mengatakan kalau kelompok ini hancur, la tu'badu fil ardi abada. Berarti kamu tidak lagi disembah. Kalau seandainya Nabi Khidir masih hidup, habis pun ini berarti masih ada yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Karena ada orang mengatakan Nabi Khidir masih hidup terus bisa dia mengajar. Bisa dia ngajar Nabi Khidir. Entah siapa yang diajar oleh Nabi Khidir sekarang ini. Atau Nabi Khidir yang hadir dalam majelis dia. Allahul musta'an. Banyak hal-hal yang memang perlu untuk diluruskan. Baik, itu yang pertama. Jadi memohon keselamatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau permohonan seperti itu diminta kepada selain Allah, berarti itu perbuatan syirik. Memohon kepada makhluk gaib, memohon kepada pohon-pohon besar, itu kan keyakinan lama itu kan. Animisme, dinamisme itu kan meyakini ada kekuatan gaib pada benda-benda yang dikeramatkan gitu. Dan dulu mudah orang terjebak seperti itu. Ada pohon besar yang umurnya sudah ratusan tahun. Nah, ini kan berarti berbeda dengan pohon-pohon yang lain. Ini akan menjadi ada sesuatu. Gampang kali dulu terjebak. Memohonlah perlindungan kepada pohon-pohon keramat itu. Ini jelas sebagai sebuah kesyirikan. Syirik itu membahayakan dunia dan membahayakan akhirat kita. Yang kedua, memohon keselamatan kepada orang yang sudah mati atau benda mati. Memohon keselamatan kepada orang yang sudah mati atau kepada benda mati atau kepada makhluk hidup tetapi tidak di hadapan dia khitab secara gaib. Itu sama, tidak dibolehkan. Karena pada saat kita memohon keselamatan dari orang yang masih hidup dan dia sebenarnya tidak bisa untuk memberikan sesuatu, karena dia tidak ada, maka itu juga menjadi hal yang terlarang di dalam agama.
Dalam Al-Quran, amman yujibul muttarra idza da'ahu wa yakshifus su' wa yaj'alukum khulafa'al ard a ilahum ma'allah qalilan ma tadhakkarun. Ini ayat yang dibaca subuh tadi nih, ayat yang mengingatkan kita. Yang dari yang terakhir ini adalah pertanyaan, a ilahum ma'allah, apakah ada ilah selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala? Apakah ada? Ini pertanyaan. Pertanyaan ini retoris sifatnya. Retoris itu tidak perlu dijawab karena jelas tidak ada. Kan ada pertanyaan-pertanyaan yang lil ingkar, ditanya tapi sebenarnya untuk mengingkari, nggak perlu dijawab karena jelas jawabannya, ailahum ma'allah. Jadi kalau seandainya ada orang yang mencoba untuk meminta perlindungan, pertolongan kepada selain Allah, berarti dia mengangkat yang lain sama kedudukannya dengan ilah. Amma yujibul muttarra idza da'a, atau siapakah yang memperkenankan doa? Siapa lagi yang memperkenankan doa? Orang yang dalam kesulitan bila ia berdoa kepadanya dan menghilangkan kesusahan dan yang menjadikan kalian sebagai khalifah di bumi. Siapa lagi yang akan bisa menghilangkan kesusahan itu? Siapa lagi tempat kita memohon agar kita mendapatkan keselamatan? A ilahum ma'allah, apakah ada ilah selain Allah? Enggak ada. Ini istifham lil ingkar, untuk mengingkari bahwa tidak ada ilah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, meminta pertolongan kepada si mayit, kepada orang yang sudah mati atau kepada benda mati, jelas sebuah kesyirikan. Ini kan dah sering kita bahas, bahkan dalam setiap poin-poin ibadah nyambung terus nampaknya dengan persoalan ini. Enggak apa-apa diulang-ulang karena perlu ditanamkan betul. Karena gampang orang terjebak dalam persoalan ini. Betapa banyak orang bermain jimat dalam kehidupannya. Dan itu tidak terjadi pada level bawah orang-orang yang tidak berpendidikan saja. Itu bisa kena orang-orang yang tingkat pendidikannya tinggi. Kadang pejabat agar ingin jabatannya tetap bertahan lama, dicarinya jimat. Jimat yang di dalam jimat itu ada kekuatan yang bisa menjaga dia, nanti dikiranya dia akan mendapatkan lamanya jabatan itu dari jabatan, dari jimat-jimat yang tadi itu. Berarti dia memohon kepada benda mati. Walaupun kata yang memberikannya, ini benda mati ini sudah diisi nih, ada isinya, ada mantra-mantranya. Caleg-caleg yang mau menang dalam pemilu itu agar dia jadi caleg itu menang nanti. Saat kampanye bawa ikat pinggangnya. Pakai ikat pinggang nih saat kamu kampanye. Ini ikat pinggang sudah diisi nih. Apa yang mau diisi di ikat pinggang itu? Kalau bukan jin. Berarti ada kesyirikan di situ. Dia meminta sesuatu yang hanya Allah yang bisa memberikan. Tapi dia minta kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ailahum Allah qalilan ma tadhakkarun, sedikit orang yang mengingatnya. Ini Al-Quran yang bilang ini, sedikit orang. Berarti banyak orang yang menyimpang dalam persoalan ini. Karena jangan dikira persoalan sihir itu baru ada zaman kita sekarang. Sihir sudah ada pada masa Nabi, bahkan sudah ada pada masa Nabi sebelumnya. Fir'aun andalannya kan sihir. Fir'aun yang ngaku-ngaku Tuhan, ngaku-ngaku dia sebagai dia Tuhan, tapi yang diandalkannya tukang sihir. Siapa yang lebih kuat sekarang, tukang sihir atau Fir'aun?
Itu aja sudah nampak oleh kita kelemahan-kelemahan dia yang ngaku-ngaku Tuhan. Raja Namrud ngaku dia, saya Tuhan kalian katanya. Tapi dia mati oleh seekor serangga. Ada seekor serangga masuk ke telinganya. Sampai dalam telinga itu bunyi dia. Dipukul-pukulnya telinganya itu. Pas dipukul ndak bunyi dia, ndak dipukul bunyi pula dia. Mati dia gara-gara itu. Jadi seorang raja kuat ngaku sebagai dia Tuhan, nggak mampu melawan seekor serangga yang ukurannya sangat kecil. Oleh karena itu kembali kepada Allah, murnikan tauhid kita, jangan campuri sedikit pun dengan syirik. Ada sahabat yang bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, man as'adun nasi bi syafa'atika yaumal qiyamah. Ya Rasulullah, siapa orang yang paling berbahagia nanti di akhirat kelak mendapatkan syafaatmu? Kata Rasul, orang yang mengucapkan la ilaha illallah, benar-benar ikhlas, benar-benar murni, yang tidak dicampuri sedikit pun oleh kesyirikan. Jadi jangan pernah terpedaya, jangan pernah bimbang dalam persoalan ini, karena ada orang-orang akan mengajak kita untuk melakukan hal-hal yang di dalamnya ada syirik. Jaga dari perbuatan syirik itu sekecil apapun. Kalau kita baca sejarah para ulama, bagaimana mereka menjaga dirinya dari kesyirikan. Bahkan mereka jaga dirinya untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak mengapa, tapi khawatir nanti itu bagian dari kesalahan. Dulu kalau nggak salah juga pernah sudah kita contohkan. Ada di antara orang masa dulu, dia di atas kuda. Dia memegang sesuatu, kalau nggak salah tongkat atau apa gitu. Jatuh tongkatnya. Ketika tongkatnya jatuh, dia turun untuk mengambil tongkat itu. Lalu ada yang bertanya, kenapa kamu harus turun? Kenapa tidak meminta tolong saja untuk diambilkan tongkat itu? Apa jawabannya? Saya khawatir meminta tolong kepada kamu mengambilkan tongkat itu bermasalah pada akidah saya. Saya khawatir itu dianggap meminta tolong kepada selain Allah. Padahal itu boleh kan? Kan dalam kajian sebelumnya kan ada beberapa pembagian isti'anah kan, minta tolong ada hal yang dibolehkan. Bahkan termasuk juga nanti pada pembagian istighasah ini sesuatu yang dibolehkan. Karena pada bagian yang ketiga itu nanti itu memohon keselamatan atau pertolongan atau bantuan kepada makhluk hidup yang dia mengetahui dan memang mampu memberikan keselamatan atau bantuan itu. Itu satu yang dibolehkan, meminta sesuatu yang memang dia bisa melakukan. Apa contohnya? Itu dalam surat Al-Qasas, fastaghathahu alladhi min syi'atihi 'ala alladhi min aduwwi fawakazahu Musa faqadha alaih. Ini kisah Nabi Musa. Nabi Musa itu kan tinggal di istananya Firaun. Tapi ketika dia sudah meningkat remaja, sudah jadi seorang pemuda, dia main-main keluar di luar istana, ternyata ada dua pemuda yang berkelahi. Satu dari kaumnya Musa, satu dari kaumnya Firaun. Fastaghathahu alladhi min syi'atihi 'ala alladhi min aduwi. Maka orang yang dari golongannya Musa itu meminta agar diselamatkan. Nah, ini istighatsah. Meminta agar diselamatkan karena ini pengikut, ini sukunya, ini kaumnya Nabi Musa berhadapan dengan kaumnya raja. Tentu berhati-hati. Kaumnya yang pengikut raja tentu lebih terhormat, tapi dia minta, nah ini dia, fastaghatsahu, dia meminta keselamatan, minta pertolongan kepada Nabi Musa. Ditinju orang itu sama Nabi Musa, mati orang itu langsung. Fawakazahu Musa faqadha alaih.
Akhirnya orang itu mati. Ini yang membuat Nabi Musa kemudian lari dikejar-kejar oleh pengikut Firaun karena dia telah membunuh. Itulah dia lari sampai ke Madian, sampai ketemu dengan Nabi Syuaib, lalu kemudian dia menikah di sana untuk kemudian mempersiapkan kembali berdakwah kepada Musa. Nah, hal-hal yang seperti itu tidak dianggap menyimpang. Karena kita meminta diselamatkan atau meminta sesuatu agar kita bebas atau lepas dari permasalahan kepada orang yang memang dia bisa. Meskipun di keyakinan kita harus ada bahwa yang memberikan kemampuan dia itu sesungguhnya adalah Allah. Tidak boleh juga kita meyakini bahwa itu murni dari dia. Sekarang ada orang dikejar anjing gila, lari dia. Anjing itu pun lari sekencang-kencangnya untuk mengejar dia. Lalu dia lewat di sebuah rumah yang pintunya terbuka. Minta tolong dia kepada orang dalam rumah itu agar dia masuk, agar dia tidak digigit anjing. Boleh atau tidak? Berarti meminta sesuatu kepada orang yang memang pada zahirnya dia mampu untuk memberikan. Maka pada poin yang ketiga ini masuk dalam kategori hal yang dibolehkan. Tidak mengapa. Jelas kepada siapa kita meminta, kemudian secara zahir dia bisa untuk memberikan apa yang kita minta. Nah, sedangkan yang keempat, memohon keselamatan atau bantuan kepada makhluk hidup yang dia tidak mampu memberikan pertolongan. Minta ambilkan sesuatu kepada orang yang tidak punya tangan. Nah, gimana caranya? Ini tidak ada tangan. Minta diambilkan sesuatu. Atau ada orang yang sedang hanyut, minta tolong kepada orang yang lebih lemah fisiknya dari dia. Nah, hal-hal yang seperti ini perbuatan sia-sia. Ini perbuatan yang tidak ada manfaatnya karena meminta sesuatu kepada orang lain meskipun ada di hadapan dia, tetapi dia sendiri yang tidak mampu untuk melaksanakannya. Minta lunasi hutang kepada orang yang lebih miskin dari dia. Gimana ceritanya? Tolong Pak, tolong bayar hutang saya. Dia pun ternyata lebih miskin dari yang berhutang. Itu perbuatan sia-sia. Perbuatan yang tidak ada manfaatnya, karena dia tahu bahwa orang itu tidak bisa untuk melakukan. Jadi ini 4 pembahagian dari istighasah. Yang pertama, memohon perlindungan, pertolongan semata-mata hanya kepada Allah untuk hal-hal yang memang hanya Allah yang bisa. Kalau kita minta kepada yang lain, maka itu akan menjadi satu kesyirikan. Sedangkan yang kedua, memohon keselamatan atau pertolongan kepada orang yang sudah mati, atau kepada benda mati, atau kepada orang yang masih hidup tetapi statusnya sama dengan gaib atau tidak ada di hadapan dia. Tidak dibolehkan. Yang ketiga, dibolehkan untuk memohon pertolongan atau keselamatan dari makhluk hidup yang dia memang mampu untuk memberikan itu secara zahir. Itu dibolehkan. Sebagaimana kisah Nabi Musa tadi. Sedangkan yang keempat, perbuatan yang sia-sia ketika memohon pertolongan atau keselamatan kepada orang yang dia tahu kalau tidak bisa memberikannya. Ikhwati fillah, mungkin ini yang kita bahas pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Kita berharap semoga kita tetap istiqamah di atas akidah, di atas iman yang lurus. Jangan campuri sedikit pun akidah kita dengan sesuatu yang bersifat syirik. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Jadi orang-orang beriman yang tidak mencampuri sedikit pun imannya itu bidzulmin, dengan kezaliman.
Kezaliman itu maksudnya adalah dengan kesyirikan. Ulaika lahumul amnu, mereka itulah orang yang akan aman dan tenang. Aman di dunia, aman di akhirat kelak, aman di padang mahsyar. Dan mereka lah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Terima kasih. Barangkali kalau seandainya ada yang mau ditanyakan, dipersilakan. Ya, fadhal. Itu pertanyaannya. Iya, ada saatnya memang kita harus seperti itu. Maka ketika kita katakan ya Allah, hanya Engkau tempat kami meminta, enggak ada tempat memohon selain kepada Kamu ya Allah, baru kita sampaikan. Itu berarti menyebut kebesaran Allah dalam doa kita. Dan itu bagus. Itu salah satu dari bentuk tawassul yang dibolehkan. Ya Allah, kami ini lemah ya Allah. Enggak ada yang bisa kami buat selain daripada atas izin dan kehendak-Mu ya Allah. Engkau maha besar, Engkau maha segala-galanya, Engkau maha pemurah ya Allah. Sampaikan doa kita. Berarti itu bertawassul dengan menyebutkan kebesaran Allah atau nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Itu dibolehkan. Kita kalau baca Al-Fatihah, kapan kita ucapkan ihdinas siratal mustaqim? Ihdinas siratal mustaqim itu bukankah itu doa? Doa kan, ya Allah beri kami petunjuk. Kapan doa itu kita ucapkan? Setelah kita puji Allah itu. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Berapa pujian kita itu sebelumnya. Setelah itu baru ihdinas siratal mustaqim. Kami mohon ya Allah, beri kami hidayah, beri kami petunjuk. Nah, itu tawassul yang dibolehkan. Tawassul kan dulu pernah kita sampaikan kan terlarang pada hukum asalnya, tapi boleh pada tiga hal. Bertawassul dengan menyebut kebesaran Allah seperti yang tadi, bertawassul dengan amal saleh. Jadi kita bertawassul dengan amal soleh ternyata juga dibolehkan. Maka kalau kita bertawassul dengan berselawat kepada Nabi, boleh enggak? Berselawat itu kan ibadah, karena Allah yang menyuruh kita untuk memperbanyak selawat kepada Rasul. Bertawassul dengan mencintai Rasul boleh enggak? Boleh, karena mencintai Rasul itu adalah ibadah. Ya Allah, saya benar-benar mencintai Rasul-Mu ya Allah. Karena saya cinta kepada Rasul-Mu, saya amalkan sunnahnya ini ya Allah. Kalau seandainya itu memang baik di sisi-Mu ya Allah, maka terima, kabulkan doa saya. Itu boleh. Karena kita dengan amal soleh. Tapi kalau mengandalkan kemuliaan Nabi, ya Allah, dengan kemuliaan Nabi-Mu ya Allah, ampuni dosa saya. Apa hubungannya? Kemuliaan Nabi untuk Nabi. Sekarang bagaimana kita memuliakan diri kita dengan sunnah Nabi? Itu dulu kerjakan. Setelah itu berdoa silakan.
Tapi kalau mengandalkan kemuliaan seperti itu, semata mengandalkan kemuliaan Nabi, sekali lagi itu adalah untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang berusahalah kita untuk memuliakan diri kita agar kita bisa mulia juga di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seperti itu, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Ada lagi? Baik, kalau tidak ada, saya kira kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga majelis ini menjadi ibadah bagi kita insyaallah, yang bisa memperpanjang catatan amalan kebaikan kita dan membuat kita semakin mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.